Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam Renungan Embun Surgawi. Tema kita pada pagi hari ini, tahan uji dalam pencobaan. Terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12 yang berbunyi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus menekankan di sini bahwa setiap kita yang tahan uji dalam pencobaan akan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah sebelumnya. Jadi setiap kita juga pasti pernah mengalami pencobaan dan membuat kita ragu akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai manusia biasa ya, kadang-kadang kita merasa bahwa pencobaan yang kita alami atau yang kita hadapi sangatlah berat, sehingga membuat kita tidak tenang, khawatir dan takut. Padahal jika kita menyadari dan melihat, masih banyak orang di luar sana juga yang menghadapi pencobaan, mungkin lebih dari yang kita alami sendiri. Nah, di sini kita diingatkan bahwa seharusnya ketika kita tahan uji dalam pencobaan yang kita alami, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang daripada Allah itu sendiri. Pencobaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan atau mencobakan. Sedangkan dalam Alkitab dikatakan adalah ujian, godaan, bujukan atau bujukan untuk melakukan dosa. Pencobaan datang dari siapa? Apakah dari Allah atau dari keinginan kita sendiri? Pencobaan datang dari keinginan kita sendiri. Jika kita membaca ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, ya. Dan kita diseret dan dipikat oleh keinginan kita sendiri, bukan dari Tuhan. Jadi pencobaan bukan datang daripada Tuhan, tetapi pencobaan oleh karena keinginan kita sendiri, sehingga kita diseret oleh pencobaan itu dan juga kita dipikat dan kita akhirnya jauh daripada Tuhan. Dan di sini Tuhan tidak pernah mencobai kita, tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu kita alami untuk kita diteguhkan dan semakin dewasa di dalam Tuhan dan untuk tahan uji, sehingga kita dapat menerima mahkota kehidupan yang daripada Allah itu sendiri. Nah, ketika keinginan ini sudah dibuahi, maka ia akan melahirkan dosa, dan dosa ini akan melahirkan maut. Itu pasti akan kita alami. Dikatakan dalam ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa pencobaan datang dari Allah, karena Allah tidak pernah mencobai siapapun dan Allah tidak pernah dapat dicobai. Nah, pencobaan membawa maut, tetapi ujian membawa pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita yang telah diberikan oleh Allah. Dan bahkan Allah pun memampukan kita untuk menghadapi pencobaan itu. Allah memberikan kita kekuatan. Dan Allah juga memberikan jalan keluar bagi kita. Tergantung kita apakah kita meresponi atau tidak. Nah, di sini Allah juga setia bagi kita. Sehingga kalau kita setia kepada Allah, maka pencobaan juga yang kita alami tidak akan mempengaruhi keinginan kita, tetapi
yang terjadi dalam kehidupan kita itu keinginan Allah, sehingga dapat terlaksana dan kita pun tidak terbeban dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita dapat tahan uji dalam pencobaan? Nah, kita dapat tahan uji dalam pencobaan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan taat pada firman-Nya. Setiap orang percaya yang tahan dalam pencobaan akan berbahagia, dikatakan di dalam ayat 12 tadi. Sebab orang percaya memiliki iman yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus dan akan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihinya. 1 Petrus pasal 5 ayat 4 mengatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu dalam kehidupan kita. Atau ketika kita melihat Wahyu pasal 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya Tuhan ingin kita setia ketika kita menghadapi pencobaan, agar kita pun kita setia, bukan setia pada sampai kita mati setia, agar Allah mengaruniakan mahkota kemuliaan itu bagi kita, mahkota kehidupan itu bagi kita, sehingga kita memperoleh mahkota itu. Jadi orang percaya dapat tahan uji dalam pencobaan oleh karena mereka tahan dan menolak daya tarik kejahatan yang menjatuhkan mereka ke dalam dosa, tetapi mereka memilih untuk beriman di dalam Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memampukan mereka untuk menghadapinya. Amin.